Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Tuhan kita baik, amin. Pada kesempatan malam hari ini kita mau mengucap syukur. Kita boleh berada di tempat ini, kita boleh beribadah BIC untuk pertama kali di tahun 2024. Sebab semuanya karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, amin. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua. Saya juga persilakan untuk teman-teman boleh salam ke kiri kanannya, ucapkan selamat tahun baru. Kita semua senang ya, kita semua boleh berkumpul di tempat ini, amin. Mari saya mau ajak kita semua untuk mulai ibadah. Kita mau menaikkan satu pujian. Pujian ini mengatakan, Engkaulah harapan kami Tuhan. Di tahun 2024 ini mungkin menjadi masa-masa yang sulit buat kita. Tapi kami percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Sungguh karya-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau yang memegang kehidupan kami. Saya undang untuk semua kita bangkit berdiri, kita nyatakan kembali pujian ini ke hadapan Tuhan. Sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kau yang memegang hidupku dalam tangan-Mu. Nama yang berkuasa.
percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Gak pernah gagal rencanamu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Gak pernah gagal rencanamu, gak pernah gagal rencanamu. Di jalanku kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal dalam hidupku. Kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Kami percaya kami aman di dalam Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam. Mari dengan imanmu sama-sama kita katakan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan dalam kehidupannya kami. Badai boleh datang, tapi kami tidak pernah kehilangan harapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang hadir, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Sungguh Kau yang layak disembah Tuhan. Kau Allah kami yang hidup. Kami agungkan Kau Tuhan. Nama-Mu berkuasa, nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan yang kami sembah, yang kami agungkan Tuhan. Berpujilah Kau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang tak pernah gagal, Allah yang selalu menepati janji-Nya. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tak pernah gagal dalam kehidupannya kami. Kau yang menyediakan yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya kami akan aman di dalam Engkau. Kami tidak akan khawatir di dalam Engkau. Sebab Engkau sumber kekuatan kami. Engkau Allah kami yang hidup. Kau yang berkuasa atas kehidupannya kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang kami yang baik Tuhan. Kami telah memuji Engkau. Saatnya kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami.
Kami percaya Engkau yang memimpin Tuhan, ibadah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami juga bersatu hati Tuhan, kami tolak Tuhan segala kuasa yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya Engkau yang bertahta atas pujiannya kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dengan yang terbaik buat Allah kita. Sungguh tidak ada yang mustahil buat Allah kita, amin. Mari arahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, through you I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you, blind as the over, strongholds are broken, I live in the way. Nothing is impossible. To
Tuhan kita, yang memberikan kekuatan buat kita. Nothing is possible to you, planets are over, strongholds are broken, I live in my faith. Nothing is impossible to you, I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you, giants are open, strongholds are broken, I'm living my faith. Nothing is impossible, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yang sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Sebabnya dan mustahil bagi Allah kita, amin. Yang memberikan kekuatan. Mari saya persilakan untuk teman-teman semua boleh duduk. Kita akan sambut firman Tuhan. Kami perlu Kau di setiap langkah hidup kami Tuhan. Memasuki tahun 2024 ini kami sangat perlu Engkau menuntun langkah hidup kami. Dan Engkaulah pengharapan kami. Dan bersama Engkau seperti lagu ini. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Dan kami akan meraih kemenangan bersama Yesus di tahun 2024. Tuhan urapi hamba dengan kuasa firman-Mu. Agar hamba dapat memberitakan firman-Mu turut dengan kehendak-Mu. Urapi kami semua dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim PW Praise and Worship. Wah, lagunya enak ya yang terakhir ya. Wah, ciptaan gereja kita sendiri itu luar biasa. Penciptanya ada Mario, Peter, siapa lagi kalau nggak salah. Luar biasa. Nanti mereka akan ciptakan 4 atau 5 lagu, nanti kalau sudah jadi album ya tolong dibeli terus disebarkan ya. Biar gereja kita bisa jadi berkat buat orang lain. Oke, pertama-tama terima kasih kepada Tuhan yang masih mempercayakan saya untuk membawa renungan firman Tuhan. Ada Om Paul, gembala kita, Tante Paul, selamat malam. Ada Wagem, luar biasa. Semangatnya Om Paul itu yang harus kita tiru ya. Tidak pernah kendor, walaupun tubuh sepertinya lemah tetapi rohani makin hari makin kuat. Amin. Amin. Oke, selamat tahun baru bagi yang belum saya ucapkan. Selamat tahun baru, belum salaman. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2024. Oke, saya akan bawa firman Tuhan judulnya Password. Wah, keren. Ini bukan saya yang buat sih. Minta tolong orang, tapi luar biasa. Tema umum tahun 2024 gereja kita adalah penuaian sebagai pernyataan anugerah kasih Allah bagi dunia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dan sepanjang tahun kita akan fokus goalnya ke tema besar 2024 GPDI Sahabat Allah. Tetapi di PIC saya juga kasih tema yaitu password. Apa itu password? Nanti kita akan bahas. Nah, bagaimana tahun 2023 yang lalu yang sudah berlangsung dalam kehidupan kita? Apakah kita mengalami berkat Tuhan yang melimpah? Siapa yang mengalami berkat Tuhan yang melimpah? Sudah? Mau difoto dia. Apakah kita sudah mengalami pelipat gandaan dari Tuhan? Apakah kita sudah mengalami mujizat dari Tuhan? Apakah kita mengalami pertolongan dari Tuhan? Atau kita masih sama? Tidak ada perubahan. Baik dari segi finansial, kesehatan, dan kerohanian. Nah, bagaimana kita evaluasi tahun 2023? Nah, untuk evaluasinya saya sudah minta tim untuk bagikan wish and commitment yang tahun 2023. Jemaat sudah terima? Sudah semua? Oke, sekarang dibuka. Nah, terus dilihat. Tahun 2023 kalian mengharapkan apa?
Nah, sudah terjadi belum dalam kehidupan kalian 2023? Kalian masih ingat gak apa yang kalian tulis? Oke, sudah dibuka? Sudah dibuka? Ya, kalau yang belum nulis awal tahun 2023 nggak apa-apa, nanti kita akan tulis. Yang sudah, oke baca. Kalian baca, kira-kira ada nggak yang dari kalian wish itu terpenuhi tahun 2023? Ada. Siapa yang ada terpenuhi boleh angkat tangannya? Haleluya. Haleluya. Ada yang dari 2 yang terpenuhi, tadi 1 ada yang 2 mungkin? Kalian nulis 10 mungkin. Ada yang 2 yang terpenuhi? Boleh angkat tangannya? 1. Cuman 1 ya doang, yang 2, 3, 4. Oke, kita pasti ada pernah mengalami pertolongan Tuhan dan kita mengevaluasi ternyata yang kita tulis di tahun 2023 awal, pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan penuhi di tahun 2023. Pertolongan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Tapi tadi yang saya bilang, kita evaluasi apakah hidup kita masih saja tidak mengalami perubahan, masih sama saja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita tulis wish 10 wish, mungkin 5 wish, tidak ada yang satu pun yang kena. Apakah Tuhan kita Tuhan yang tidak sanggup? Apakah Tuhan kita jadi sudah kuasanya berkurang? Tidak. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Amin. Nah, kita akan lihat beberapa kisah di dalam Alkitab yang saya sudah siapkan. Nah, ini tentang 5 roti dan 2 ikan. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberi 5.000 orang makan, itu baru laki-laki saja, dan sisa 12 bakul. Nah, perhatikan ayatnya. Yang di bold merah, kalian perhatikan. Kalau kalian perhatikan yang di bold merah, nanti kalian akan lihat dapat inti dari firman Tuhan yang saya akan bagikan pada hari ini. Matius 14 ayat 15 sampai 21. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengenagah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kemudian kita lihat lagi kisah. Ada 7 roti dan beberapa ekor ikan, dan Tuhan Yesus lagi mengadakan mujizat, yaitu 4.000 orang yang makan dan sisa 12 bakul. Ini Matius 15 ayat 32 sampai 38. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kemudian kisah tentang janda di Sarfat. Bagaimana Tuhan mengadakan, kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan ada di dalam kisah janda Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya,
maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Satu kisah lagi. Tentang minyak dalam buli-buli seorang janda. Ini ada dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana gosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ini adalah 4 kisah yang saya ingin ambil pada malam hari ini. Tentang kalau kalian baca, kalian mengikuti yang di bold merah, maka kita akan dapat mengambil satu kesimpulan bahwa berkat pelipat gandaan terjadi dimulai dari apa yang ada pada kita. Kalau kalian perhatikan yang di bold, Tuhan bilang waktu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bilang apa yang kamu punya? Ada 5 roti dan 2 ikan. Mujizat terjadi, pelipat gandaan terjadi. Kemudian yang 7 roti dan beberapa ekor ikan. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Adanya cuma 7 roti. Enggak apa-apa, 7 roti bawa. Dan Tuhan berkati, pelipat gandaan terjadi. Kemudian janda di Sarfat. Nabi Elia bilang, buatlah roti. Terus janda itu bilang, saya enggak punya apa-apa kecuali segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Dari situ Tuhan buat mujizat. Kemudian yang terakhir, minyak orang janda yang ditagih hutangnya. Nabi Elisa bilang, yang kamu punya itu apa? Yang kamu ada di rumah itu apa? Dia bilang tidak ada apa-apa kecuali 1 buli-buli minyak yang sedikit. Nah dari situ Tuhan buat mujizat. Pelipat gandaan terjadi. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa berkat pelipat gandaan itu terjadi dimulai dari apa yang ada pada kita. Loh, kita kan tahu bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tuhan bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Ya betul. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu Allah kita. Allah kita adalah yang bisa menciptakan yang ada menjadi yang tidak ada menjadi ada. Nah semua peralatan semuanya itu yang ada di dunia ini kebanyakan itu dimulai dari apa yang sudah ada. Mic ini diciptakan orang, tetapi bahan-bahannya sudah ada di bumi. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tetapi di dalam penciptaan selanjutnya, dalam Kejadian 1 ayat 28, lalu Allah memberkati mereka, Tuhan menciptakan manusia, lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan, terus kemudian Tuhan bilang,
beranak cucu, bekerjalah, berusahalah, kuasailah. Dimulai dari apa yang ada dalam diri kita. Baru bisa ada terjadi pelipat ganda. Kemudian kita bilang, oh kita nggak punya apa-apa. Oh jangan bilang tidak punya apa-apa, pasti ada apa-apa. Sedikit, tidak masalah. Kita lihat kisah di mana Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, penjajahan bangsa Mesir. Kemudian waktu Musa mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb, Tuhan bertemu dengan Tuhan dan Tuhan bilang mengutus Musa. Musa beralasan inilah, itulah. Kemudian ayat Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, apa? Tongkat. Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada pada kita? Dimulai dari apa yang ada pada kita. Baru bisa terjadi berkat dan pelipat ganda. Dan kita tahu dari tongkat yang dipakai Musa ini melakukan banyak mujizat dengan tongkat ini. Tulah-tulah, 10 tulah, beberapa tulah dimulai diciptakan, mujizat itu terjadi melalui tongkat Musa. Keluaran 4 ayat 17. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Kemudian Keluaran 14 ayat 16 kita tahu, laut terbelah menjadi 2 karena tongkat yang ada di dalam tangan Musa. Dan kau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel dapat berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kemudian dari gunung batu keluar air dari tongkat. Keluaran 17 ayat 5 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah engkau beberapa orang dari antara para tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi dimulai dari apa yang ada pada Musa. Apa itu? Tongkat. Nah, Tuhan bilang apa yang ada padamu Musa? Tongkat. Tongkat itulah yang akan aku, melalui tongkat itu Tuhan akan pakai untuk mengadakan banyak mujizat. Melalui tongkat yang sepertinya tidak ada artinya apa-apa. Hanya sebatang tongkat. Tapi dari tongkat yang ada pada Musa, Tuhan pakai. Terus kita bilang mungkin, kita akan lihat salah satu contoh kisah lagi, yaitu Yakub. Yakub orang yang kaya dan diberkati Tuhan, tetapi pada waktu sebelumnya, kejadian 29 ayat 20 ini, waktu Yakub setelah menipu hak kesulungan, dia pergi ke Laban. Dan di tempat Laban, ketemu dengan Laban, Yakub tidak bawa harta benda, tidak bawa apa-apa. Yang dia bawa apa? Tenaganya aja. Dan apa yang terjadi? Dan waktu itu Laban bilang, mari bekerja dengan saya. Dan Yakub bekerja. Jadi bekerjalah Yakub kepada Laban. Saya nggak punya apa-apa, mungkin nggak punya apa-apa. Punya apa? Tenaga. Yakub punya tenaga. Dia datang ke Laban dan bilang, ayo apa yang kamu punya? Enggak, saya nggak punya apa-apa. Bekerjalah. Oke, bekerja. Saya tenaga. Bekerja keras. Dan kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Yakub bilang, saya bekerja keras selama 20 tahun. Tidak tidur, mata tidak kantuk gitu loh. Tidak pernah saya membiarkan kambing domba dalam pemeliharaan saya itu hilang. Karena apa? Karena saya menjaganya sungguh-sungguh. Jadi Yakub diberkati Tuhan dimulai dari apa modalnya? Tenaganya. Tenaga saja. Kemudian kita lihat satu kisah lagi, kejadian 26 ayat 12 yaitu Ishak. Kalau tadi Yakub bilang, itu kan koneksi. Yakub kan kenal sama si Laban jadi boleh diterima bekerja. Oke, ini sekarang si Ishak. Ishak di negeri orang Filistin. Kekeringan terjadi. Dan Ishak bilang saya mau pergi ke Mesir, tapi firman Tuhan bilang enggak, di sini saja. Dan Keluaran 26 ayat 12 kita bisa baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan, yang dia kerjakan. Satu kisah lagi, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Ketika Petrus berjalan di Serambi, Salomo, kemudian ada seorang pengemis mengharapkan sesuatu daripada
Petrus, yaitu mengharapkan dikasih sedekah, uang lah begitulah. Tapi Petrus bilang, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Maka orang ini berjalan, orang yang lumpuh ini berjalan. Petrus bilang, aku tidak punya apa-apa, tapi yang apa aku punyai kuberikan. Jadi kita bisa melihat dari beberapa contoh yang saya bawa ini, bahwa pelipat gandaan, sekali lagi berkat, pelipat gandaan itu akan terjadi dalam kehidupan kita dimulai dari apa yang ada dalam hidup kita. Bukan yang tidak ada dalam kehidupan kita. Dimulai dari apa yang ada dalam kehidupan kita. Tahun 2023 mungkin kita belum mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita belum mengalami wish-wish itu dipenuhi dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah berusaha dimulai dari apa yang ada dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah berusaha dengan apa yang ada dalam kehidupan kita? Tuhan bertanya, apa yang ada dalam kehidupan kamu? Apa yang ada yang kalian punyai? Apa yang ada yang saya punyai? Yang ada yang saya punyai dimulai dari apa yang ada yang saya punyai, maka saya akan mengalami berkat pelipat gandaan dari Tuhan. Kita akan bahas tentang password. Saya akan bahas 4+1 poin. Yang pertama, P pertama adalah put first God in everything. Dan E adalah always be thankful, S-nya ada source, dan S yang berikutnya adalah start walking. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang harus kita lakukan supaya kita untuk memperoleh berkat dari Tuhan adalah letakkan Tuhan di atas segalanya. Libatkan Tuhan di atas segalanya. Kita bisa lihat tadi kisah, 5 roti bisa berkelipatan ganda. 7 roti bisa berlipat ganda untuk memberkati banyak orang. Kita bisa, tadi saya sudah bahas begitu banyak. Itu bisa terjadi karena apa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Karena ada Yesus di dalamnya. Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan karena apa? Karena ada Yesus. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Apapun yang kita punyai, sekecil apapun yang kita punyai, yang sepertinya tidak berarti, kalau kita libatkan Tuhan dalam hidup kita, maka apa yang kita punyai itu akan kita dapatkan berkelipatan ganda. Kita akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan karena kita melibatkan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. 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 Nah, pertanyaannya lagi, tahun 2023 apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apakah kita sudah menempatkan Yesus? Apakah kita sudah melibatkan Yesus di dalam kehidupan kita? Di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam membina rumah tangga. Apakah kita sudah melibatkan Yesus di dalamnya? Kalau kita sudah melibatkan Yesus, saya percaya kita akan mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan dan pelipat gandaan. Amin. Poin yang kedua, yang itu E-nya adalah always be thankful. Jadi jangan pernah mengeluh tentang kondisi yang ada sekarang. Apa yang harus kita hadapi dan jalani. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tahun 2024 akan lebih mudah apa tidak? Lebih sukar. Itu firman Tuhan. Bagaimana persaingan bisnis 2024? Lebih sukar. Persaingan bisnis sekarang dengan waktu saya mulai itu sekarang lebih sulit. Ada teknologi segala macam, kalau kita tidak bisa mengikuti teknologi juga kita bisa ketertinggalan. Tapi kita jangan mengeluh. Ishak ada di negeri orang Filistin itu dalam masa kekeringan. Ishak gak ngeluh. Aduh tuh, ini tanah kering Tuhan, kamu suruh tabur, buang-buang benih. Ini tanah kering, kekeringan. Ini tanah kering, pernah lihat tanah mertak gitu karena kekeringan, coba ditaburi benih. Enggak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh. Ishak gak bilang, aduh susah Tuhan, susah. Ishak gak bilang begitu. Dia libatkan Tuhan, dia tidak mengeluh. Nah kalau kita jangan mengeluh dalam kehidupan kita, kita jangan bilang, aduh saya ini dari keluarga yang tidak mampu, aduh. Jangan seperti itu, saya dari keluarga yang tidak mampu. Jangan bilang ini orang tua saya, salah orang tua saya. Ini salah Tuhan yang salah melahirkan dan menempatkan saya di keluarga seperti ini. Oh jangan.
Stop mulai mengeluh dan apa yang harus kita lakukan tahun 2024 ini selain melibatkan Tuhan, kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Kita punya pekerjaan sekarang, puji Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa bekerja. Jadi jangan mengeluh, aduh kerja ini gak enak itu. Mengucap syukur, hadapi, jalani, tentu bersama Tuhan. Maka kita akan mengalami berkat Tuhan dan pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Ya, jadi tahun 2024 jangan mengeluh. Ya kalau bilang aduh susah ya bolehlah, tapi jangan terlalu hidup di dalam enggak gimana ya, dalam pengeluhan kita. Bangsa Israel itu putar-putar terus di padang gurun karena apa? Karena mereka suka mengeluh. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang suka mengeluh. Jalani hidup ini dengan dimulai dari apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Mulai. Jalani, hadapi. Ya. Dan jangan pernah yang ketiga source yang harus kita lakukan, jangan pernah mengharapkan sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan kita. Source ini adalah artinya pergunakan sumber daya yang ada. Yang ada dalam kehidupan kita apa? Sumber daya kita apa yang ada dalam kehidupan kita? Kita bisanya apa? Ya dimulai dari situ. Saya nggak bisa apa-apa. Tenaga ada. Dimulai dari situ. Yakub datang ke Laban tidak punya apa-apa. Dia hanya bisa bekerja. Tenaga dia. Dan dia bekerja. Pergunakan sumber yang ada dalam kehidupan kita. Ya jangan pernah mengharapkan apa yang tidak ada dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah mengharapkan orang lain bantu. Kalau kita mengharapkan seperti itu, kita tidak akan bisa melihat berkat Tuhan berkelimpahan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat pelipat gandaan itu ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengharapkan orang lain. Pergunakan sumber daya yang ada dalam kehidupan kita. Apa yang ada itu saja. Dimulai dari situ. Dan kita mulai bisnis juga mulai dari kecil-kecil saja. Saya juga mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Dimulai kecil, kumpulin berkat-berkat Tuhan, kumpulin. Ya dapat berkat jangan di foya-foya. Kita sudah belajar tentang bagaimana pengolahan keuangan, bukan? Dapat berkat kita kumpulin, dapat berkat kita kumpulin. Kita kumpulin. Sekali waktu saya ketemu sama orang, dia cerita, anak muda bilang, keluarga kami mengalami kesulitan sekarang. Kenapa? Saya bilang, orang tuanya nggak bekerja lagi. Saya tanya orang tuanya, kamu dulu bekerja di mana? Oh orang tua saya dulu bekerja buat makanan roti, bakery atau apalah, saya lupa. Oh terus dia cerita gitu, oke saya bilang oke kalau gitu kalian ini berarti orang tuanya sekarang sedang mencari investor ya? Iya katanya, oke kalau gitu saya cobalah, saya tertarik, saya bilang saya akan mau bantu, saya mau jadi investor gitu loh. Kemudian dia bilang sama orang tuanya, terus orang tuanya bilang, kalau saya mau mulai usaha bisnis saya ini, saya mau mulainya sekaligus langsung besar. Saya perlu modal besar, saya perlu mesin besar, saya mau produksi besar. Nah ketika dia balik ke saya, apa yang saya lakukan? Oke silakan cari investor lain. Karena apa? Karena saya tidak pernah coba masakan dia seperti apa rasanya. Kue apa yang dibuat sama dia saya nggak pernah coba. Tapi saya hanya berniat membantu. Dan saya bilang saya akan menginvestasikan sebagai investor dengan jumlah tertentu. Tapi dia tidak mau. Dia mau sekaligus yang besar. Dan siapa yang mau? Yang tidak pernah tahu untuk menjadi besar. Minta yang besar. Dan tidak jadi sampai sekarang, tidak jadi. Bagaimana kehidupannya saya tidak tahu lagi. Karena saya tidak memperhatikan orang di luar, kalau kalian saya perhatikan ya. Karena di BIC ya, kalau yang di luar BIC nggak perhatikan. Tapi kita harus tahu bahwa jangan pernah mengharapkan orang lain bantu. Dan jangan pernah mengharapkan memulai sesuatu dari yang tidak ada dalam kehidupan kita, yang tidak ada. Itu jangan pernah. Oh, andai kata Tuhan kasih emas 3 kilo, plung di sini waktu saya berdoa pagi-pagi ada
mulai saya jual itu 3M lebih loh, saya akan mulai, oh Tuhan dari situ saya. Oh jangan seperti itu, dimulai dari apa yang ada. Apa yang ada dalam kehidupan kita, dimulai dari situ. Modal kecil nggak apa-apa, dari kecil akan jadi besar. Ya, tahun 2024, ayo mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus yang kedua apa tadi? Wah, coba dimulai dari pertama lagi. Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Dan mulai bekerja. Apa yang harus kita lakukan? Dan mulailah bertindak. Mulai bertindak. Tahun 2024 jangan lagi hanya membangun angan-angan wish tanpa bertindak. Tuhan, tahun ini saya mau dapat pekerjaan. Berdoa sama Tuhan. Kemudian Tuhan buka jalan, ada pekerjaan. Sudah di-interview, sudah diterima, tapi kita menolak. Kenapa kita tolak? Karena gajinya tidak sesuai dengan standar kita. Loh, jangan standar kita, standar pada umumnya berapa? Kalian tuh lulusan apa misalnya gitu? Lulusan SMA minta gaji sarjana kan nggak mungkin. Kemudian kalau kita sudah terima kerja, aduh nggak cukup kok. Ya nggak cukup nggak apa-apa. Tapi kalau daripada nggak kerja di rumah aja tidur-tiduran, mulai kerja. Mulai kerja. Dan dari kerja yang ada saat itu, mulai minta libatkan Tuhan dalam kehidupan. Kalau kalian bisa atur keuangan dengan baik, mungkin kalian bisa kuliah online kah, atau kuliah malam kah, atau apa, mulai nabung, kalian bisa dapat lagi gelar, kalian bisa kerjakan itu. Tapi jangan mengharapkan sesuatu yang nggak ada di kualifikasinya kamu mengharapkan sesuatu yang besar gitu loh. Jadi jangan pernah mengharapkan gaji direktur, tapi kamu punya potensi itu hanya OB gitu loh. Dimulai dari OB nggak apa-apa, dimulai dari staff tidak apa-apa. Tapi dari staff itu kalian bekerjalah, mulai bekerja dengan baik, kalian bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalian pelajari kerjaan kalian, lihat peluang yang ada, maka kalian akan diangkat Tuhan. Tapi Tuhan akan angkat kalau kita semua mulai bertindak. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, dan Tuhan sudah buka jalan. Kemudian kita tidak mau ambil, karena apa? Karena kita punya penilaian sendiri. Terus kita tidak mengalami pertumbuhan apa-apa, terus kita tidak mengalami berkat, terus kita tidak mengalami pelipat gandaan. Itu salah siapa? Bukan salah Tuhan. Ada di dalam diri kita. Kenapa kita begitu? Ayo dong. Mulai, start. Saya banyak kesaksian orang yang dimulai dari staff doang, sekarang jadi orang kaya sekali. Dimulai dari itu. Dimulai itu, saya ada kenal seorang bos yang sekarang masih ada partneran juga. Itu dulunya hanya ngangkat-ngangkat koper orang kaya. Jadi cuma ngangkat kopernya, jadi cuma staf ngangkat koper doang. Tapi dia lakukan dengan baik. Dan dia lihat peluang, dia cari-cari peluang. Kemudian dia angkat jadi staf. Kemudian dia melihat peluang ada yang bagus, dia bikin sendiri usaha kecil-kecilan. Oh sekarang besar sekali. Sekarang besar sekali dia dan kaya sekali dia. Luar biasa kaya. Dan dia bilang sama saya, Ben, saya ini anak yatim. Dulu saya tinggalnya di tempat yatim panti asuhan di Surabaya. Tapi sekarang luar biasa kayanya. Puluhan kali lipat dari saya, luar biasa. Dia bilang dimulai apa? Dimulai saya mau bekerja. Saya nggak malu Ben. Ngangkat koper tidak malu, dipandangnya nggak malu. Tapi sekarang saya dia luar biasa lah. Tapi saya lihat dimulai karena apa? Dia mau bekerja. Dan dia tidak mengharapkan bantuan orang lain bagaimana. Dia berusaha sungguh-sungguh. Nah, dia itu orang di luar Tuhan. Kita di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mulai bekerja dan mulai bertindak. Jangan hanya membangun angan-angan saja.
Tuhan saya mau punya mobil di tahun 2024, tapi tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Mobil dari mana? Gak akan punya mobil, ditabrak mobil mungkin. Jadi mulailah kita mulai bekerja, amin. Jadi ada 4 poin dan wordnya adalah tentu. Kita akan kuat kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Dengar firman Tuhan. Gereja kita udah gak pakai baca lagi. Tinggal dengar saja. Tinggal cetet, dengar. Kejadian 1 ayat 1 gitu kan. Suaranya cowok. Kalau suara cewek tidur kita kali ya. Lembut ini suaranya. Coba mulai dengar saja kalau memang nggak suka baca, dengar. Mulailah dengar firman Tuhan. Kita bisa kuat kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Nah, apa yang kita harapkan tahun 2024 ini terjadi dalam kehidupan kita? Lakukan 4+1 ini. Libatkan Tuhan. Amin. Amin. Nah, di depan kalian ada kertas yang ada kan, wish dan komitmen. Nah, saya memberikan kesempatan buat kalian untuk menulis wish apa yang kalian inginkan tahun 2024 ini terjadi dalam kehidupan kalian. Kalian mau apa terjadi dalam kehidupan kalian? Tetapi yang pertama penting libatkan Tuhan, kedua jangan mengeluh, mengucap syukur. Dan ketiga pergunakan apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang keempat mulai bertindak. Jadi wish ada komitmen. Komitmennya apa? Tuhan tahun 2024 saya akan stop mengeluh. Tuhan tahun 2024 saya akan stop mengharapkan orang lain bantu saya. Saya hanya mengharapkan Tuhan. Tahun 2024 apalagi yang kalian ini? Saya akan rajin dengar firman Tuhan. Saya akan rajin baca firman Tuhan misalnya. Tahun 2024 apa? Komitmennya dulu ditulis, kemudian baru wish-nya. Tuhan saya berharap kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Di tahun 2024 ini saya akan mengalami kenaikan gaji 2 kali lipat. Nah bisa aja. Silakan. Tulis saja apa yang kalian harapkan terjadi dalam kehidupan kalian. Di dalam wish tahun 2024 kalian boleh tulis. Dan tentunya teman-teman tadi yang sudah diberkati Tuhan tahun 2023, nanti kalau boleh mulai minggu depan bersaksi ya. Bersaksi apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kalian. Supaya yang lain juga mendapat berkat dari kehidupan kita. Oke? Bisa? Bisa nulis? Ada pulpen? Enggak ada pulpen. Oke, silakan. Oke, yang belum ada pulpen boleh angkat tangan, nanti Asyar akan bagikan pulpen. Oke, silakan tulis wish-nya, jangan lupa komitmennya ya. Oke, silakan. Nggak usah nyontek kiri kanan.
Jangan lupa tulis nama ya. Oke, yang sudah, kalau sudah kertasnya itu dibagi dua, dilipat dua, terus dirobek. Yang komitmen kalian pegang, yang wish kalian masukkan ke dalam amplop. Kemudian ditempel, disegel. Nanti kita akan buka di tahun depan. Ya. Dilipat, terus dirobek, jadi dua, komitmennya kalian simpan, wishnya kalian masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa dikasih nama ya. Dikasih nama, terus di amplopnya juga dikasih nama. Kami tidak akan pernah lihat, dari tahun ke tahun kami tidak pernah buka. Kalau kalian takut kalian dibuka, udah ditempel, terus kalian coret pakai pulpen, biar kelihatan kalau sudah dibuka apa enggak. Kami tidak pernah buka. Tapi kami setiap bulan kami doakan di dalam doa pengurus. Ya. Jadi masukin ke amplop, nanti kasih ke Asher, dikumpulkan supaya nanti kami bisa berdoa. Buat harapan-harapan yang kita inginkan terjadi tahun 2024. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, pelipat gandaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sudah? Pemusik kalau sudah boleh naik. Pemusik WL singer kalau sudah boleh naik. Kita akan nyanyikan lagu itu. Yang tadi, Kau Bapakku yang baik. Kalau belum gak apa-apa, selesain aja ya. Oke, sudah dirobek dua, komitmennya kalian pegang, kalian simpan baik-baik di tempat yang mudah kalian jangkau. Karena nanti kalian akan lihat lagi kembali apa yang komitmen kalian tulis untuk kalian kerjakan 2024 ini di hadapan Tuhan. Masukin ke amplop, segel, kumpulkan. Jangan lupa ya, tulis nama. Karena tahun depan kalian akan terima kembali untuk kita melihat apakah wish kita sudah dipenuhi oleh Tuhan. Tulis wish jangan 1, 5 gitu loh. Ya kalau sudah naik. Well, singer. Nyanyi yang lagu tadi tuh, Kau Papa, lagu gereja kita.
bahwa Engkaulah sumber berkat kehidupan kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, kami mau memasuki tahun 2024 bersama dengan Engkau. Kami akan melibatkan Engkau dalam segala hal aspek kehidupan kami. Kami akan berusaha untuk mengucap syukur atas apa yang ada terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, dengan apa yang ada dalam kehidupan kami akan bekerja dan mulai berusaha. Kami akan melihat firman Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Kami akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2024. Tuhan, hamba mengangkat wis yang sudah dibawakan, yang sudah ditulis dan dibawakan ke hadapan hamba. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pengharapan mereka. Hamba tidak tahu apa yang menjadi harapan mereka di tahun ini. Tapi hamba percaya sungguh bahwa Tuhan sangat tahu. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, mengangkat wis ini. Dan biarlah Engkau mulai bekerja dalam kehidupan setiap anak. Dan digenapilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ada komitmen yang sudah mereka tulis dan mereka bawa pulang. Hamba berdoa apa yang mereka tulis dalam komitmen itu mereka kerjakan di dalam Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami akan melihat ada perpaduan dan antara Engkau dan kami. Kami akan melihat suatu hal yang besar terjadi dalam kehidupan kami di tahun 2024. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan. Diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita dibekali dalam kita mulai mengawali awal tahun. Tadi temanya password. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya dan kita semua percaya janji-janji Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Maaf sebentar ya. Agenda kita hari ini ada tambahan, ada yang spesial pada hari ini. Saya mengundang kembali Ko Beni untuk tampil di depan. Haleluya. Oke, hari ini ada ibadah awal tahun dan ada sesuatu yang spesial di mana kita tahu bahwa kita akan ada regenerasi dan kepemimpinan di BIC pun akan berpindah dari saya kepada Rocky. Dan saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi kordep. Berarti saya tidak ada di BIC lagi, saya tetap ada di sini. Tapi nanti mungkin setelah masa pendampingan selesai, saya mungkin tidak tiap minggu hadir karena saya juga harus membagi waktu dengan wadah BIC dan wadah gereja anak. Nah, hari ini saya akan menyerahkan kepemimpinan saya kepada Rocky. Dan saya mengucap syukur bahwa di dalam pelayanan BIC saya mendapat support yang luar biasa dari teman-teman semua. Dimulai dari simple waktu itu dan mulai dari waktu itu sampai sekarang kalian semua mensupport dengan baik. Ada Aini, Heri, ada Ling, saya lihat juga ada Edi Nani, ada Hendra juga. Dan saya merasa saya dicintai di sini oleh kalian dan saya mengucap syukur. Ya, ada Iwan juga. Dan saya ada orang-orang yang tidak lupa dengan saya. Ada yang rutin setiap tahun itu ngajak saya makan itu ada rutin.
setahun ngajak makan 2 kali, ada komsel yang ngajak setahun 2 kali itu saya makan, ada yang gak ngajak juga ada, gak apa-apa. Tapi saya mengucap syukur bahwa kalian mencintai saya dan saya mengucap syukur gitu. Dulu waktu si Hendra pegang sound, kemudian petugas LCD gak datang, saya yang bantuin dulu. Saya bantuin, kesian Hendra bolak-balik kan, biar saya yang LCD. Dan ketika saya baru pegang LCD gak lama, ada aja anak BIC yang datang, kok gak usah kok, biar saya aja. Wah, luar biasa. Dia gak mau lihat pemimpinnya bekerja. Dia tidak mau lihat pemimpinnya bekerja dan dia yang mengambil alih gitu loh. Dan lebih banyak itu si Hendra yang bilang, udah kok gak apa-apa, kadang Billy, udah gak apa-apa kok. Kalau petugasnya telat atau tidak hadir, waktu saya mau ganti jadi penjaga LCD, enggak dikasih sama mereka, enggak dikasih sama kalian. Oh, kalian sangat mencintai saya mengucap syukur akan hal itu. Kalau sekarang nggak bisa lagi, karena apa? Udah canggih sekali mereka, saya sudah nggak bisa tahu lagi. Dulu lighting juga saya pegang, kalau nggak ada yang datang lighting, saya buru-buru naik ke atas, nyalain, saya main lampu. Diajarin sekali 2 kali aja. Saya ya nggak jago-jago amat sih, karena anak muda saya nggak pernah di diskotik, saya nggak bisa dicum nggak bisa. Tapi saya yang bisa, apa yang saya bisa kerjakan saya kerjakan. Sebentar ketika ada anak BIC maka dia akan gantikan saya. Dan saya mengucap syukur kalian mengasihi saya. Ada orang-orang yang memulai, nanti saya mulai terbentuk BIC saya akan tetap hadir terus. Itu dari awal sampai sekarang 11 tahun itu masih hadir. Dulu belum punya suami, sekarang sudah punya 2 anak, dia tetap hadir ya. Terima kasih ya, Sasa juga sangat mendukung saya. Dan saya mengucap syukur kalian semua yang memulai pertama-tama sama saya 11 tahun yang lalu, kalian masih ada di sini. Ada Andre, dan saya bisa sebutin semua satu persatu dari kalian. Bagaimana kalian mensupport saya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Orang Jawa bilang arigato. Ya Rocky, mari naik ke atas. Saya akan serahkan ke pemimpin, dan hari ini ada Om Paul, dan Om Paul akan melantik kepengurusan yang baru, dan ada Wagem juga. Ya Wagem boleh maju ke depan. Mau kasih sepatah 2 patah kata. Saya akan menyerahkan plakat ini sebagai tanda bahwa saya menyerahkan wewenang semuanya saya kepada Rocky. Dan saya berharap sebagaimana kalian mendukung saya, kalian pun akan mendukung Rocky untuk gereja ini, untuk kemajuan gereja ini. Amin, amin. Mau ya? Oke, Waga mungkin mau kasih sepatah 2 patah kata. Haleluya. Untuk saya hanya mengasih beberapa kata untuk para pengurus yang lama. Gereja tidak pernah membatasi untuk saudara-saudari melayani. Karena dalam pelayanan Tuhan tidak kasih waktu. Tidak ada waktu yang Tuhan berikan buat kita 11 tahun, 12 tahun, tidak. Tuhan kasih kebebasan buat kita untuk melayani Dia. Jadi untuk para pelayan yang lama, tetaplah kita bekerja untuk Tuhan. Bukan untuk gereja ini, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Makasih. Terima kasih Wagem, saya serahkan kepada Rocky. Ya, selamat melanjutkan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya yakin dengan Rocky masih akan lebih maju lagi. Dia lebih muda dari saya, dan kalian boleh ngerepotin dia lebih lagi. Ya, saya udah cukup. Ya, saya serahkan kepada Rocky. Terima kasih. Yang pertama kepada Tuhan Yesus tentunya, dan juga kepada Gembala, kepada Wagem, kepada Kobeni yang telah mempercayakan suatu pelayanan yang di luar dari ekspektasi saya sebenarnya. Hari ini ketika mendengar firman Tuhan, saya jadi dibawa balik ketika pertama kali saya diinformasikan mengenai ini gitu loh. Ketika saya di Kobeni sedikit bicara, ada rencana regenerasi, ada rencana restruktur di gereja, dan akan diangkat kadep-kadep baru. Dan ketika itu
Ko Benny bilang saya menjadi salah satu calon untuk jadi kepala departemen BIC. Boleh saya bercerita dikit ya tentang yang lalu. Terus saya kaget. Dan sejak saya mendengar berita itu, saya susah tidur. Dan asam lambung, dan perut suka perih, lambung jadi suka perih gitu. Banyak banget pemikiran-pemikiran. Karena apa? Karena jujur aja, kalau bicara spek, saya belum spek kadep. Saya bukan spek kepala departemen. Jadi saya sempat berargumen lah dengan Tuhan. Tuhan tahu selama ini saya tidak pernah menolak pelayanan. Apapun yang Tuhan percayakan, saya siap lakukan. Tapi kok ini kayaknya udah agak berat ya gitu loh. Saya terus tanya kepada Tuhan dan akhirnya sering share sama istri. Aduh berat banget. Sampai satu titik di mana saya bilang saya udah gak mau ngikutin kehendak saya lagi, saya ikutin kehendak Tuhan aja. Saya bilang sama Tuhan, kalau sampai tiba nanti waktunya saya dilantik dan saya dipercayakan menjadi kepala departemen BIC, ya sudah, itu atas izin Tuhan dan itu atas kehendak Tuhan. Siapa saya yang bisa mempertanyakan keputusan Tuhan? Dan tibalah hari ini dan saya tidak akan berargumen lagi bersama-sama Tuhan karena itu yang menjadi komitmen saya. Dan BIC ini lebih daripada sebuah ibadah buat saya ya. Ini sebenarnya komunitas saya, keluarga saya, di mana saya bertumbuh secara rohani benar-benar dari nol sampai dengan titik sekarang. Dan di bawah kepemimpinan Ko Benny, BIC bertumbuh begitu hebat sekarang. Dan ya memang itu menjadi salah satu kerisauan saya gitu. Apakah saya bisa mempertahankan ini? Tapi percaya hari ini firman Tuhan berkata apa yang ada pada saya yang akan saya persembahkan untuk Tuhan. Hari ini pelayanan BIC bukan milik saya, bukan milik kepengurusan, tapi milik kita semua. Dan biarlah komunitas ini juga boleh terus bertumbuh menjadi berkat. Lebih banyak lagi orang-orang yang diberkati, bertambah di dalam segi kualitas dan juga kuantitas. Dan tentunya Tuhan baik, Tuhan tidak membiarkan saya sendiri, saya didukung juga dengan orang-orang yang bertalenta yang akan mendukung pelayanan saya selama di BIC. Mungkin multimedia boleh siapkan video untuk memperlihatkan kepengurusan yang baru. Bless Impact Community tahun 2024 sampai 2027. Koordinator Departemen Bless Impact Community Bapak Benny Hira dan Ibu Jenny Wati. Kepala Departemen Bless Impact Community Bapak Rocky Gunawan dan Ibu Fani Chandra. Ketua Bless Impact Community Bapak Mario Bratama. Wakil Ketua Bless Impact Community Bapak Herman Santoso. Divisi Ibadah Raya diketuai oleh Saudara Peter Pratama dan jajarannya berikut ini. Divisi Doa dan Pembicara diketuai oleh Saudari Christine Susanti dan jajarannya berikut ini. Divisi Pastoral diketuai oleh Ibu Sinta dan jajarannya berikut ini. Divisi Media diketuai oleh Saudara Suto Leonardo dan jajarannya berikut ini. Divisi Penjangkauan diketuai oleh Bapak Andre Anderson dan jajarannya berikut ini. Divisi Edukasi dan Pembekalan diketuai oleh Bapak David Jerry Setiawan dan jajarannya berikut ini.
Divisi Bendahara diketuai oleh Ibu Sasa Katosa dan jajarannya berikut ini. Divisi Sekretaris dan Database diketuai oleh Ibu Mercy Juni dan jajarannya berikut ini. Berikut susunan pengurus Bless Impact Community sepanjang tahun 2024 sampai 2027. Ya, ini adalah teman-teman, adalah orang-orang yang dipercayakan yang akan membantu bersama-sama melayani di BIC untuk kemajuan BIC, dan ingat semua yang kita lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kehebatan individu masing-masing. Jadi saya berharap teman-teman pengurus juga bisa bersinambung melayani bersama-sama dengan baik. Dan saya mengundang untuk teman-teman pengurus untuk maju ke depan, karena pada hari ini kita akan dilantik oleh Bapak Gembala. Jadi silakan teman-teman pengurus untuk maju ke depan dan berdiri di bawah. Sebentar kita akan dilantik oleh Bapak Gembala. Dengan kasih Kristus saya minta Opa Paul untuk boleh maju ke depan untuk berdoa bagi kami semua. Ya, silakan teman-teman pengurus boleh maju ke depan. Jadi hari ini pun juga menjadi hari untuk serah terima dari kepengurusan lama ke kepengurusan yang baru. Saudara-saudara yang mau dilantik tolong angkat tangan, kita akan berdoa. Melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Ya mari jemaat bangkit berdiri, kita support pengurus-pengurus ini. Ya mari berdiri. Menghadap padaku Bapa, kabar tugaskan untuk pelantik dari kaum anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau tumpahkan tangan, berkatilah, terimalah mereka, jadikan alat yang indah, yang berarti dan berguna untuk pekerjaan Tuhan. Agar banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak sekali Tuhan, jamah mereka, tumpahkan tangan mereka pada Tuhan, sehingga mereka menjadi
orang yang berarti di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengatakan Amin. Amin, amin, amin. Ya, silakan kembali, silakan duduk, selamat melayani ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu. Nah, nanti kita akan dengar pengumuman dan ada apa yang bisa dikerjakan. Herman? Ya, selanjutnya. Sebelumnya saya mewakili komunitas BIC, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Opa dan Oma yang sudah datang menyediakan waktunya untuk mengurapi kita semua, biar komunitas ini boleh semakin maju di dalam Tuhan. Pengumuman? Pengumuman 11 Januari tahun 2024. Ibadah Minggu Depan akan dilayani oleh PRs Dr. Redikson Sidabalok. Selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan Desember sampai Januari. Bagi teman-teman yang wish-nya di 2023 dijawab oleh Tuhan dan ingin bersaksi bisa dapat menghubungi Saudara Peter di nomor berikut. Mohon untuk mengisi form jemaat melalui link yang akan dibagikan di WhatsApp grup jemaat atau scan barcode ini. Untuk memudahkan mendapatkan info seputar BIC, mohon dapat join ke WhatsApp Community BIC melalui link yang akan dibagikan di WhatsApp grup jemaat atau scan barcode ini. Dan ini terakhir pengumuman, ini mungkin saat yang kita tunggu-tunggu. Untuk teman-teman yang datang di ibadah Natal kemarin, boleh angkat tangannya ya. Kita semua pasti ada ya di ibadah Natal kemarin ya. Dan ini saat yang kita tunggu-tunggu, saya akan membacakan untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk posting foto di sosial medianya kita. Kita akan bagikan hari ini vouchernya senilai juta rupiah lah pokoknya, gede lah. Boleh minta tolong LCD nama-nama pemenang untuk foto Natal BIC? Fotonya ditayangin nggak teman-teman? Nggak ya? Oke, saya bacakan saja nama-nama yang sudah kita pilih dari panitia. Kita seleksi dari 2.576 foto yang kita masuk di sosial media kita. Kita memilih 5 pemenang. Pastikan teman-teman semua bisa mendengar. Yang pertama ada Instagram @IngridHutapea. Ada orangnya di sini? Ingrid Hutapea? Aduh. Ntar kau malu. Maaf ya. Karena udah dipajang langsung ya. @Yulicong. Bersama dengan keluarga, boleh maju ke depan, ambil hadiahnya. Dalam 5, 4, 3, 2, 1, Angus. Yang berikutnya tadi udah saya spill tuh Ingrid Hutapea tuh man. Berikutnya next. Helen 029. Ayo Ci Helen, boleh silakan maju Ci. Nah ini Ingrid Hutapea. Boleh beri tepuk tangan buat Ingrid Hutapea. Berikutnya Esther agak susah, Jezen 13. Yang terakhir Yoki Orlando. Saya
minta tolong persediaan koroki untuk pembagian hadiah untuk pemenang. Boleh kumpul di tengah. Lima. Oke. Terima kasih. Selamat ya. Selamat sekali lagi. Oke, sudah kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita mau naikkan satu pujian. Kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil baginya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami menghadap padaku Bapa setelah selesai ibadah dan lain-lainnya. Dan tiba saatnya kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Mohon kiranya Engkau hantar supaya tiba di rumah dengan segala selamat. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Serta berkatilah semua yang bersama-sama membawa berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang diberikan oleh Allah. Tuhan menyertai saudara hari ini, besok, sampai kita bertemu Tuhan, sampai selama. Semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata, amin. Selamat
Malam Tuhan Yesus memberkati.